Halo, selamat bertemu kembali dengan Misti Gurma dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Topik kita kali ini adalah tentang pedoman ejaan bahasa Indonesia. Ini sesuai dengan acuan Permendikbud nomor 50 tahun 2015. Nah, sesuai dengan PUEB, kali ini kita akan membahas tentang huruf kapital. Ya. Nah, ada beberapa aturan yang harus kita taati ketika kita menggunakan huruf kapital di dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Misalnya ketika ada kalimat apa maksudnya, maka kata pertama adalah apa, huruf pertamanya adalah A, maka A-nya harus dibuat dengan huruf kapital. Nah, kalimat yang kedua, dia membaca buku. Ini kalimat sederhana. Kata dia, maka huruf pertamanya adalah D, harus dibuat dengan huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Jadi, kalau seseorang mempunyai nama Amir Hamzah, dua kata, maka huruf A dengan huruf H di awal setiap kata harus diawali dengan huruf kapital. Wage Rudolf Supratman, namanya sudah tiga kata, berarti tiga huruf pertama di awal setiap kata juga harus huruf kapital. Dewa Pedang, ini ada julukan juga seperti ini, itu juga harus dibuat dengan huruf kapital. Jadi kalau misalnya seperti saya, nama lengkap saya Tiurma Rotua Munte, kebetulan saya punya marga, nah maka huruf T, R, dan M itu harus diawali dengan huruf kapital. Nah, ada beberapa catatan di dalam poin yang pertama ini, bahwa huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Ya, misalnya yang menyatakan satuan ukuran ikan mujair, gitu ya. Nah, ini mujair itu kan bukan nama orang gitu. Jadi tidak diawali dengan huruf kapital. Mesin diesel ini juga tidak diawali dengan huruf kapital. 5 ampere, 10 volt ini juga tidak menggunakan huruf kapital karena ini menggunakan nama jenis ikan ataupun yang menyatakan satuan-satuan ukuran. Oke. Kemudian, catatan yang kedua, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari gitu ya. Seperti bin, binti, dan fan. Jadi, kalau misalnya kita lihat di sini Abdul Rahman bin Jaini, anak dari gitu ya, misalnya Jaini misalnya seperti itu, atau binti gitu, atau fan gitu ya. Jadi bin, binti pada contoh-contoh kata-kata di bawah ini itu tidak dibuat dengan huruf kapital. Yang dibuat dengan huruf kapital cukup nama orangnya, Abdul Rahman atau Jaini juga, Ibrahim dengan Adam. Nah, itu yang dibuat dengan huruf kapital. Nah, berikutnya huruf kapital kita pakai di awal kalimat dalam sebuah petikan langsung. Perhatikan contoh petikan langsung. Adik bertanya, kapan kita pulang? Nah, adik karena awal kalimat kita gunakan dengan huruf kapital. Kemudian kapan kita pulang? Ini awal petikan langsung. Berarti K pada kata kapan harus kita buat dengan huruf kapital. Besok pagi, kata dia, mereka akan berangkat. Bedakan ya. Yang kita buat dengan huruf kapital adalah huruf B pada kata besok. Oke, kenapa mereka akan berangkat, merekanya tidak kapital? Karena itu kan kelanjutan dari petikan atau kalimat langsung yang sebelumnya. Kemudian yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata. Nama agama, nama kitab suci, dan Tuhan. Termasuk sebutan atau kata ganti untuk nama Tuhan. Jadi misalnya agama ya, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, itu semuanya harus diawali dengan huruf kapital. Kitab sucinya juga seperti itu. Al-Quran, Alkitab, Wida, dan lain sebagainya. Nama Tuhan juga harus kita buat dengan huruf kapital. Ya, jadi kalau misalnya kita buat di situ yang maha pengasih, Tuhan yang maha baik gitu, itu setiap kata-katanya harus dibuat dengan huruf kapital. Termasuk kata ganti.
untuk menyatakan nama Tuhan. Jadi kalau misalnya ada pada contoh kalimat, Tuhan akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Nya di situ kan menyatakan Tuhan. Berarti nya, N-nya harus kita awali dengan huruf kapital. Oke, berikutnya huruf kapital. Yang poin yang kelima, huruf kapital itu dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, gelar keturunan, gelar keagamaan, atau gelar akademik yang diikuti oleh nama orang. Jadi kalau misalnya ada contoh Sultan Hasanuddin, itu dibuat huruf kapital karena sudah ada nama orangnya Hasanuddin. Kemudian Haji Agus Salim, hajinya dibuat dengan huruf kapital karena sudah ada nama orangnya Agus Salim. Pendeta Wiranto misalnya seperti itu. Nah, pendetanya dibuat dengan huruf kapital karena sudah ada nama orangnya Wiranto. Sama seperti Dr. Muhammad Hatta dibuat dengan huruf kapital karena ada nama orangnya. Nah, untuk keterangan yang kelima ini, bagian B, huruf kapital juga boleh dipakai sebagai huruf pertama unsur gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan apabila dia dipakai sebagai sapaan langsung. Semoga berbahagia Sultan, itu langsung ya. Kapan datang Raden? Itu. Nah, itu sesuatu yang langsung digunakan, maka dibuat dengan huruf kapital. Yang selanjutnya, yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti oleh nama orangnya, atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Jadi kalau misalnya Wakil Presiden Adam Malik, Wakil Presidennya dibuat dengan huruf kapital karena ada nama orangnya Adam Malik. Perdana Menteri Nehru, misalnya ada namanya Nehru. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada namanya, tidak perlu dibuat dengan huruf kapital. Jadi kalau misalnya Proklamator Republik Indonesia, kan ini ya, menggantikan nama Soekarno-Hatta, nah ini harus dibuat dengan huruf kapital. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini jabatan dan pangkatnya menyatakan instansi, maka dibuat huruf kapital. Gubernur Papua Barat, nah gubernurnya dibuat dengan huruf kapital karena ada nama tempatnya. Jadi kalau sudah ada nama orangnya, atau nama instansi, atau nama tempat, baru dibuat dengan huruf kapital. Oke, yang selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Lihat penulisannya. Bangsa Eskimo. Yang cukup kita buat dengan huruf kapital adalah huruf E pada kata Eskimo, yang di depannya tetap huruf kecil. Suku Dani, suku Jawa, suku Batak, nah semuanya itu kata sukunya dibuat dengan huruf kecil, yang kapital adalah yang di belakangnya. Dani, Jawa, Batak, seperti itu. Bahasa Indonesia, nah yang kapital adalah Indonesia. Nah, sebagai catatan di sini, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata keturunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Nah, jadi misalnya pengindonesiaan kata asing, memang ada Indonesia di situ, tetapi ini tidak ditulis dengan huruf kapital karena di situ bukan menyatakan nama bangsa Indonesianya, gitu ya. Ke Inggris-Inggrisan itu juga tidak ditulis dengan huruf kapital. Oke. Nah, yang berikutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, atau hari besar ataupun hari raya. Tahun Hijriah, bulan Agustus, hari Jumat, hari Natal. Nah, itu dibuat kapital kata keduanya ya. Jadi Natal, Agustus, Galungan, Masehi, nah itu yang kapital. Yang di depannya tetap dibuat dengan huruf kecil. Nah, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Nah, misalnya Konferensi Asia Afrika, KAA, nah itu dibuat dengan huruf kapital ya. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, di awal setiap kata
ditulis juga dengan huruf kapital. Nah, sebagai catatan di sini, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Jadi misalnya, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan kemerdekaan bangsa Indonesianya tidak sebagai peristiwa sejarahnya di sini. Oke, maka itu ditulis dengan huruf kecil. Perlombaan senjata membawa risiko pecahnya perang dunia. Perang dunia kan ini bukan peristiwa sejarah ya, tapi kalau merujuk pada perang dunia pertama, perang dunia kedua, nah itu baru dia ditulis dengan huruf kapital. Oke. Yang kesembilan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Ya, Jakarta, Asia Tenggara, Gunung Semeru, Pegunungan Himalaya, Sungai Musi, Kelurahan Rawamangun. Nah, itu di awal setiap kata harus dibuat dengan huruf kapital. Oke. Danau Toba, berarti D dengan T-nya harus kapital. Oke. Selat Lombok, berarti S dengan L-nya harus kapital. Oke, catatannya. Yang pertama, huruf pertama nama geografi yang bukan menyatakan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Jadi kalau misalnya mereka sedang berlayar ke teluk, ada kata teluk di situ, tetapi teluknya tidak dibuat dengan huruf kapital. Kenapa? Tidak ada namanya, nama dirinya, nama teluknya apa. Mereka mandi di sungai, sungainya huruf kecil. Kenapa? Karena tidak disebutkan sungai apa, kecuali ada disebutkan nama sungainya, Sungai Musi misalnya begitu, berarti dibuat dengan huruf kapital. Yang kedua, catatan yang kedua, huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Oke, jeruk Bali. Bali itu bukan menyatakan letak geografinya, tapi itu nama jenis jeruk. Berarti Balinya ditulis dengan huruf kecil. Pisang Ambon. Ya, pisang Ambon. Ambon kan tidak mengacu pada nama letak geografis Ambon gitu. Tapi nama pisang maka dia ditulis dengan huruf kecil. Garam Inggris. Garam Inggris juga ya, Inggrisnya bukan nama daerah, nama letak geografi, maka dia ditulis dengan huruf kecil. Oke, nama yang disertai nama geografi yang merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lain dalam kelompoknya. Misal, kita mengenal berbagai macam gula. Seperti ini ya, ada gula Jawa, gula pasir, gula tebu, gula aren, dan gula anggur. Oke, Jawa tidak ditulis dengan huruf kapital karena Jawanya bukan mengacu pada letak geografi. Oke, kunci Inggris, kunci tolak, kunci ring, seperti itu tadi ya, nama-nama kunci berarti. Nah, oke, dia mengoleksi batik Cirebon, batik Pekalongan. Kalau yang ini kan bukan nama jenis ya, tapi ini memang batik yang berasal dari Cirebon, batik yang berasal dari Pekalongan, atau batik yang berasal dari Solo, begitu. Maka itu ditulis dengan huruf kapital. Oke. Selain film Hong Kong, juga akan diputarkan film India. Nah, ini menyatakan apa? Film yang berasal dari Hong Kong atau film yang berasal dari India? Iya. Maka itu juga harus dibuat dengan huruf kapital. Atau film Korea atau film Jepang. Nah, misalnya yang lagi. Murid-murid sekolah dasar itu menampilkan tarian Sumatera Selatan, tarian Kalimantan Timur, dan tarian Sulawesi Selatan. Ini kan acuannya menyatakan tarian yang berasal dari letak geografi tertentu, dari Sumatera Selatan, dari Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan. Nah, kalau seperti itu, maka dia harus tetap ditulis dengan huruf kapital. Oke, yang selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata
termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, nama lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk. Banyak sekali kata tugas. Jadi kalau misalnya Republik Indonesia itu kan kita awali dengan huruf kapital ya, R dengan I-nya, RI gitu ya. Tetapi kalau di dalam penggunaannya ada kata tugas. Misalnya kalau kita lihat Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2010 tentang, ini ya, ada kata tentang di situ, penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato presiden dan atau wakil presiden serta pejabat lain. Lihat itu berapa kapital yang kita buat di situ. Di tengah-tengahnya ada beberapa kata tugas dan atau dalam tentang itu dibuat dengan huruf kecil. Nah, selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna. Dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas, seperti di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk. Yang terletak, nah apabila terletaknya di posisi awal, maka tetap ditulis dengan huruf kapital. Tapi kalau letaknya bukan lagi di awal, maka tidak ditulis dengan huruf kapital. Contoh gini, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Di sini kan sebenarnya ada 3 kata tugas, dari, ke. Gitu ya. Darinya kita buat dengan kapital karena letaknya sudah di awal. Ke kita tulis dengan huruf kapital, bukan dengan huruf kapital maksudnya, karena letaknya bukan lagi di awal. Dan tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra. Bahasa dan Sastra. Dannya kita buat dengan huruf kecil karena dia adalah kata tugas. Oke. Ia menyajikan makalah penerapan asas-asas hukum perdata. Ini semua kata diawali dengan huruf kapital. Ya, karena di situ tidak ada kata tugas. Oke. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan yang menyatakan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Ya. Jadi kalau disingkat sarjana hukum dibuat menjadi SH, itu lihat cara penulisannya S.H. Sarjana sastra S.H. Jadi S.S. gitu ya. Jadi tergantung seberapa katanya yang disingkat. Sarjana kesehatan masyarakat berarti 3 kata, berarti titiknya juga 3, dan semuanya harus diawali dengan huruf kapital S.K.M. Dan Magister Science misalnya seperti itu MSI, ini kan 2 kata ya, berarti yang kapital M dengan S-nya, titiknya juga 2. M titik, S kapital, I, dan baru titik. Oke, nah itu. Kemudian yang ke-13, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata yang menunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Misalnya, kapan bapak berangkat? Tanya beliau, gitu ya. Kapan bapak berangkat? Bapaknya kan langsung ya, diucapkan secara langsung, maka dibuat dengan kapital. Adik bertanya, itu apa bu? Gitu ya. Lihat, awal kutipan langsung itu harus kapital. Bu, langsung disapakan, hubungan kekerabatan, maka dibuat dengan huruf kapital. Nah, catatannya di sini, istilah kekerabatan bukan merupakan penyapaan atau pengacuan, maka itu juga tidak ditulis dengan huruf kapital. Kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Tidak secara langsung diucapkan, semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. Nah, gitu ya. Nah, itu juga tidak langsung, maka ditulis dengan huruf kapital. Ya, ditulis dengan huruf kecil. Kata ganti Anda dipakai sebagai sapaan ditulis dengan huruf kapital. Sudahkah Anda tahu? Silahkan duduk, dik, gitu, diknya huruf kapital. Apakah saudara sudah menunggu lama? Nah, saudaranya juga dibuat dengan huruf kapital, sapaannya.
Nah, catatan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada kata seperti keterangan, catatan, dan misalnya yang didahului dan atau diikuti pernyataan lengkap atau diikuti oleh paparan yang berkaitan dengan pernyataan tersebut. Misalnya, catatan, huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, gitu ya. Nah, berlayar ke teluk, mandi di sungai, menyeberangi selat, berenang di danau. Nah, ini kata-kata yang semuanya ditulis dengan huruf kecil. Oke, sekian pembahasan kita kali ini tentang huruf kapital yang diaturkan di dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Bye.